warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa kita diberi kesehatan. Marilah kita lanjutkan rangkaian kegiatan MPLS SMK Putra Bangsa 1 Cibening. Untuk kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang Sekolah Ramah Anak atau disingkat SRA. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama Ibu Nur Cahyati. Perkenalkan, untuk kedepannya kita akan sering bertemu baik di kelas online ataupun nanti setelah dimulainya tatap muka. Ayo langsung saja kita belajar tentang Sekolah Ramah Anak. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMK Putra Bangsa 1 Cibening tahun pelajaran 2020-2021. Materi kali ini yaitu tentang Sekolah Ramah Anak atau disingkat dengan SRA. Latar belakang harus diadakannya SRA atau kenapa sih kita perlu adakan SRA? Itu karena yang pertama, di dalam pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 itu disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi atau sikap membeda-bedakan. Selanjutnya, di dalam pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak, itu juga ditegaskan bahwa anak di dalam lingkungan sekolah itu wajib dilindungi dari tindakan kekerasan, baik yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya. Selanjutnya di pasal 70 ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat. Jadi di sini lebih ditegaskan lagi bahwa kita itu tidak boleh melakukan diskriminasi, termasuk di situ ada labelisasi atau mencap anak, menghakimi, itu tidak boleh. Kemudian juga kita juga tidak boleh menyetarakan pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat. Jadi harus dibedakan. Kita harus memberi atau memberikan pengertian. Selanjutnya, oleh sebab itu nih, dari pasal-pasal di atas, selanjutnya itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu kementerian yang mempunyai peran perlindungan anak, itu mendorong pemerintah pusat, provinsi, ataupun kabupaten atau kota agar mewujudkan suatu kondisi sekolah atau lingkungan pendidikan yang aman, yang nyaman, yang sehat, yang ramah, dan yang pasti menyenangkan bagi anak, atau disebut dengan sekolah ramah anak. Jadi dengan kata lain itu, di sekolah itu nanti anak-anak dapat terpenuhi haknya. Kita harus tahu, definisi sekolah ramah anak itu sekolah yang bagaimana? Yang pertama, sekolah ramah anak itu yang aman, sekolah yang bersih, sekolah yang sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Nah, sehingga sekolah itu nanti mampu menjamin, mampu memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaannya, dalam kebijakannya, dalam pembelajarannya, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di dalam pendidikan.
Jadi salah satu cara pemerintah untuk mencegah kekerasan terjadi di sekolah itu dengan digalakannya atau dengan diadakannya sekolah ramah anak. Selanjutnya, dengan adanya sekolah ramah anak itu diharapkan satu, dapat terwujud sekolah yang aman dan menyenangkan bagi peserta didik. Kenapa? Karena peserta didik itu punya kebebasan atau peserta didik itu bebas dari kekerasan antar peserta didik maupun kekerasan yang dilakukan oleh pendidik dan ketenaga pendidikan. Jadi yang pertama itu diharapkan itu dengan adanya SRA itu nanti tidak ada kekerasan baik dilakukan oleh teman-temannya ataupun dari guru atau dari tenaga kependidikan lainnya. Yang kedua, dengan adanya SRA itu nanti diharapkan akan terbentuk perilaku pendidik dan tenaga kependidikan yang berperspektif anak. Jadi dari guru, dari karyawan, dari seluruh warga sekolah itu nanti akan lebih mengutamakan anak. Yang ketiga itu diharapkan mampu meningkatkan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran dan dalam pengambilan keputusan di sekolah. Selanjutnya, bagaimana sih cara agar terbentuk sekolah yang ramah anak? Nah, di sini itu ada prinsip-prinsip pembentukan dan pengembangan SRA. Jadi, ketika kita akan membentuk suatu sekolah yang ramah anak, berarti prinsip-prinsip yang ada di bawah ini itu harus terpenuhi. Apa saja prinsip-prinsipnya? Nih, yang pertama adalah non-diskriminasi atau tidak membeda-bedakan. Jadi di sini itu sekolah itu akan menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi. Jadi di sini itu tidak boleh adanya diskriminasi, baik diskriminasi karena gender, baik diskriminasi agama, suku bangsa, ataupun diskriminasi karena latar belakang orang tua. Jadi sekolah itu harus menjamin, sekolah itu dapat menjamin bahwa nanti yang laki-laki dan perempuan itu punya hak yang sama. Yang orang suku Papua, orang suku Jawa, suku Sumatera, Kalimantan, dan yang lainnya itu punya hak yang sama di dalam pendidikan. Kemudian juga tidak ada diskriminasi karena agama atau latar belakang dari orang tua. Selanjutnya yang kedua itu prinsip pembentukan dan pengembangan SRA itu dengan kepentingan terbaik bagi anak. Jadi di sini itu yang menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan sekolah itu adalah anak. Jadi tidak boleh sekolah itu dalam mengambil keputusan hanya mempertimbangkan kepentingan segelintir orang, kepentingan sekelompok orang atau sekelompok anak, tapi harus mempertimbangkan semua kepentingan anak. Yang ketiga ada kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak. Tidak karena anak-anak jadi kurang dihormati, itu tidak boleh. Mau anak-anak itu juga punya hak yang sama. Kemudian yang keempat, penghormatan terhadap pandangan anak. Di sini itu pendapat anak itu harus kita hormati. Jadi setiap keputusan kita harus menghormati pendapat anak-anak itu bagaimana. Jadi tidak boleh karena dia masih anak-anak, dia pengalamannya masih kurang, dia itu ini dan itu tidak boleh. Jadi semua pendapat anak itu harus kita hormati. Semua pandangan anak itu harus dihormati.
Yang kelima itu adalah tentang pengelolaan yang baik. Ini terkait dengan pengelolaan sekolah. Jadi sekolah itu menjamin pengelolaannya itu secara transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keterbukaan informasi. Jadi semuanya itu terbuka, informasi pengelolaan sekolah itu terbuka untuk semua warga sekolah, termasuk pada orang tua siswa. Nah, jadi prinsip-prinsip ini akan terlaksana jika adanya kerjasama antara anak, orang tua, guru, tenaga kependidikan, atau kerjasama antar semua warga sekolah. Nah, jadi dari pembahasan tadi, dari apa yang sudah Ibu jelaskan, itu dapat diambil kesimpulan bahwa untuk menciptakan sekolah yang ramah anak, itu diperlukan kerjasama semua warga sekolah. Jadi ayo kita bersama-sama ciptakan sekolah yang ramah anak di SMK Putra Bangsa 1 Cibening. Kita ciptakan sekolah yang bersih, sekolah yang aman, sekolah yang nyaman, biar kegiatan belajar itu juga lancar. Biar kegiatan belajar mengajar itu jadi tenang untuk mendapatkan hasil yang baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.